Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan kau pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja sini. Dini hari seperti ini, tak baik berada di luar rumah. Hah, apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, memang. Melahirkan suka datang tak kenal waktu. Seperti juga kematian. Kok aku jadi menantu tentang kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot bahwa setiap kelahiran harus diimbangi dengan kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Pendapat itu harus dikoreksi mulai dari sekarang. Lihat saja di luar sana, banyak sekali daerah yang jumlah kelahirannya jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari, pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Setuju kah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tidak akan aku lanjutkan. Sebagai seorang dokter Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, tentunya aku merasa dibenturkan oleh kenyataan yang pahit, yang berbeda dengan yang pernah diajarkan. Kau tahu, aku terkadang merasa gagal menjadi seorang dokter dan ingin menjadi manusia biasa saja. Kau sih enak, duduk-duduk sembari melihatku menjadi seorang dokter daerah terpencil. Itu yang belakang malah ketawa. Kalau para juri sih, itu serius atau pura-pura serius. Yang penting mereka mendapatkan honor. Hahaha. Hei, siapa di sana? Bapak, mama, ayo ke sini. Puskesmas ini satu-satunya yang ada di desa ini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi setidaknya bayi itu masih punya kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, kalau bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Meskipun mereka lahir, mereka masih tak punya kesempatan untuk menjadi kanak-kanak. Kau tahu, sudah ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Sudah viral di media sosial. Katanya, Bapak Presiden sudah menetapkan kasus ini kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita nih ya, tapi kalian harus janji, jangan viralkan aku di media sosial. Oke? Bagus. Jadi begitu dong, kalau sesama rakyat harus saling menjaga ya. Jadi gini, dahulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Perahu yang membawa beras itu menabrak sebuah batang kayu besar dan akhirnya pecah. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras-berasnya hanyut di sungai. Sudah hampir 3 bulan, di desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga berbondong-bondong ke puskesmas dan mereka menuduhku sebagai dalangnya. Aku ingat, Bapak Tibo, seorang kepala suku di sini, beliau pernah berkata, "Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern." Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat menyuruhku untuk diam. Suruh saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya kirim itu beras. Kami bukan cuma latar, tapi kami juga ingin maju toh. Bapak Koga yang tadi di belakang mulai maju ke depan. Maaf Bapak Tibo, Dokter Hayu ini cuma ingin bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu kita orang melahirkan anak-anak. Semua sukarela, jadi jelas dokter ini tidak punya urusan dengan beras. Betul Bapak Tibo, saya dikirim dari Jawa untuk membantu kesehatan warga. Saya punya usul, bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Bagaimana kok bisa bilang begitu? Dulu, zaman Presiden ada bilang, kalau orang Papua mau modern, harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya menambah penderitaan. Kau pasti berpikir, kalau orang-orang di sini begitu kaku dan keras kepala. Ya, memang. Tapi selama di sini,
Aku mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari mereka. Mereka selalu berpikir konsisten, lurus, dan pegang janji. Bapak Tibo, dulu waktu Bapak Tibo dilahirkan oleh Mama atas kerjasama dengan Bapak, bukan? Kenapa kau tanya seperti itu? Nah, waktu Bapak dan Mama kerjasama, mereka ada makan apa toh? So pasti sagu. Nah, Bapak dan Mama saja makan sagu. Masa kita orang tidak? Bapak Tibo menjadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda saja, mereka makan roti dari gandum. Gandum tumbuh di tanah Belanda. Nah, kita di tanah Papua tumbuh sagu. Kenapa kita orang tak makan sagu? Toh sagu juga bisa diolah jadi roti. Mana pula kau bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam lalu berbicara. Aku ingat betul, dialah orang yang datang ke puskesmas malam-malam dengan membawa seorang laki-laki yang terkena luka tembak. Lalu dia bilang begini, sagu kami telah habis karena dimakan tentara. Lalu apa yang harus kita olah jadi roti? Bagaimana kalau kita sama-sama ke hutan untuk cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Setujukah? Ya memang, kita pergi ke hutan. Tapi betapa kagetnya, pohon sagu hampir tidak ada lagi. Sudah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Kemudian pada waktu itu, Bapak Tibo dan beberapa warga desa langsung berbalik arah tanpa mengatakan apapun. Sejak itulah sikap mereka berubah. Mereka tetap ngotot ingin makan beras, dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Suatu hari, ada seorang transmigran dari Bali datang ke puskesmas ini untuk berobat. Kemudian dia bilang begini, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik. Kalimat ini begitu sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Ya memang, dulu sebagian besar warga Papua hidup dengan cara menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Semua itu berubah setelah sungai-sungai tercemar oleh limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan. Kehidupan warga langsung morat-marit. Sejak itulah warga Papua di sini dilanda bencana gizi buruk. Aku tahu Bapak Tibo tak pernah sepaham denganku. Tetapi tetap saja di ujung penderitaan, kebersamaanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, kasih untung kami punya dokter. Beras sudah tak penting lagi bagi kami. Ini kami ada bawa hiburan. Kami tahu, dokter sudah lama tak makan beras. Silakan dokter. Saya begitu kaget, bukan main. Saya tak percaya bahwa Bapak Tibo akan sebagai ini kepada saya, membawakan aku segenggam ubi, yang dimana saat-saat ini merupakan makanan yang sangat istimewa. Kemudian Bapak Tibo mengundangku untuk menghadiri acara gelar bakar batu. Keesokan harinya, ketika aku menghadiri acara ini, aku melihat di antara kerumunan seseorang, ada seorang transmigran dari Bali yang pernah datang ke puskesmas di desa ini. Silakan dokter, inilah orang yang telah selamatkan kita dari kelaparan. Oh, jadi Bapak yang sudah bawa hiburan ke kampung ini. Semua ini kami tanam di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, sekarang kalian bisa pahami sendiri kata-kata dari kepala suku pedalaman ini. Aku menghadiri misi, aku harus pamit karena masih ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, mari masuk sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut, Dokter Jawa. Kita semua bersaudara toh.